Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Saya Togu, saya seorang desain grafis. Well, di video kali ini saya akan sharing ke kalian 5 tips dan trik cara memilih kontes desain di website Nanti Nanti Design. Namun sebelum saya lanjut video ini, bagi kalian yang belum join YouTube channel saya, silakan join dengan mengklik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru di channel ini. Oke, langsung saja 5 tips dan trik cara memilih kontes desain di website Nanti Nanti Design, teman-teman. Well teman-teman, yang pertama adalah pilih kontes yang benar-benar kalian pahami. Artinya teman-teman, kita mencari kontes yang benar-benar kita mengerti tujuan ataupun brief yang diberikan oleh CH. Nah, di website Nanti Nanti Design ini teman-teman ada sekali kategori atau kontes yang kita bisa coba, teman-teman. Saya akan tunjukkan ke kalian, teman-teman. Di sini kita ke browser, kita cari kita ke akun kita atau ke login ya, seperti itu, dan kita cari yang namanya browse kontes ini. Ini teman-teman ada banyak sekali kategori-kategori yang bisa kita coba. Nah, untuk filternya, untuk pencariannya teman-teman, kalian bisa cek di sini. Kalau kalian contohnya suka logo desain, kalian tinggal pilih di sini logo desain, dan di sini ada 524 kontes. Terus kalian industrinya apa? Kategori kalian yang benar-benar kalian pahami, yang benar-benar kalian inginkan, teman-teman. Kalian bisa cari di sini, teman. Ada banyak sekali. Kalau contohnya kalian suka accounting, kalian tinggal pilih aja, dan di sini akan dikasih kontes yang terbuka untuk kalian, teman-teman. Jadi di sini ada 19. Ataupun kalau kalian bingung dan tidak suka accounting, kalian mungkin komputer ataupun edukasi, kalian tinggal cari aja, teman-teman. Di sini ada banyak sekali kategori kontes. So, sebelum kalian sami desain di website Nanti Nanti Design, kalian benar-benar pahami dulu brief dan kategorinya seperti apa. Oke teman-teman, yang kedua adalah pilih kontes yang entry-nya sedikit. Maksudnya entry-nya sedikit adalah kita memilih kontes yang jumlah desainernya di situ tidak banyak, teman-teman. Jadi kemungkinan sedikit yang memasuki atau submit desainnya. Jadi saya akan coba perhatiin kalian ya. Kalian ke sini, ke your work, terus browse kontes di sini. Untuk mencari kontes yang entry-nya sedikit itu, teman-teman, kalian ke sini, ke bagian sini. Oke, terus kalian klik di sini, terus di sini di paling bawah ini ada less entry first. Nah, di sini kita mencari sedikit yang entry. Nah, di sini teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kalian ke self filter sini, kalian cari kontes yang 1 sampai 2 hari saja. Soalnya kalau 2 sampai 3 hari atau 3 hari lebih, teman-teman, kemungkinan yang masukinnya akan semakin banyak juga. Jadi cari kontes yang 1 sampai 2 hari. Oke, dan di sini filternya. Oke, di sini ada 139 kontes. Terus kalian cari-cari di sini, teman-teman. Terus kalian cari yang benar-benar kalian pahami di sini, baru kalian boleh submit seperti itu. Terus yang entry-nya sedikit di sini udah ini ya, teman-teman. Udah terfilter. Terus kalian cari yang benar-benar kalian pahami saja seperti itu. Oke, teman-teman, tips nomor 3 adalah pilih kontes yang CH ataupun kliennya responsif atau selalu memberikan feedback. Artinya teman-teman, kalau contohnya CH-nya selalu aktif, selalu memberikan feedback, jadi kita semakin bisa menilai bahwa CH ini sangat butuh desain, teman-teman, seperti itu. Jadi usahakan cari yang klien yang responsif seperti itu, dan kemungkinan kita juga bisa di komen ke desain kita yang kita submit seperti itu. Nah, caranya teman-teman, kalian ke sini, sini, terus browse kontes, terus kalian tekan filter tadi ya. Sini 1 sampai 2 hari, terus di sini entry level. Terus kalian cari teman-teman yang feedback. Nah, di sini teman-teman, kalian bisa lihat di sini ada feedback, ada 4 desain yang aktif yang sudah dikomen. Jadi ini kalian kebetulan aktif ya, seperti itu, teman-teman. Jadi kalian bisa coba lihat-lihat dulu, kalian pahami. Nah, setelah itu kalian bisa submit. Di sini ada yang tidak ada responsif. Sini ada, teman-teman. Jadi di bawah kalian scroll aja ke bawah, ada banyak sekali di sini. Tuh, bisa lihat, teman-teman. Entry levelnya, entry-nya sedikit dan kliennya responsif seperti itu. Jadi usahakan kalian itu responsif dan selalu aktif seperti itu. Oke, saya kata. Oke, kita lanjut. Tips nomor 4 adalah hindari kontes yang sudah diberi bintang 4 sampai 5. Kenapa, teman-teman? Karena yang kontes yang diberi bintang 4 sampai 5 kemungkinan ya klien akan memilih orang tersebut untuk masuk ke final, dan itu mungkin bisa jadi pemenangnya. Jadi untuk kalian pemula, hindari kontes yang sudah diberi bintang 4 dan 5 karena kemungkinan kalian untuk menang akan sedikit.
Oke teman-teman, kalau kalian sami desain di situ, kemungkinan kalian harus benar-benar punya ide yang banyak untuk membuat desain itu teman-teman. Usahain kalian bisa mengalahkan yang 4 bintang ataupun 5 bintang tersebut. Nah, cara mencek 4 bintang atau 5 bintang itu teman-teman, kalian bisa ke sini browse contest ini, terus kalian ke sini filter yang tadi ya, 1 sampai 2 hari, terus di sini last entry, terus mungkin kalian cari yang responsif, yang ini mungkin kita coba cek ya teman-teman. Nah di sini di desain, nah kalian bisa lihat rate-nya. Nah di sini teman-teman ada 2 orang yang sudah dikasih bintang 4, bintang 3-nya ada 3 orang ya. Iya 3 orang, dan bintang 2-nya ada 2 orang, bintang 1-nya ada 1 orang. Nah ini kalian masih bisa sami teman, soalnya tidak ada bintang 5. Nah ini kemungkinan kalian bisa coba teman-teman, kalau kalian sudah merasa ini kalian paham tentang desainnya. Oke teman-teman, tips yang terakhir ini yang penting teman-teman, yaitu hindari kontes berdasarkan harganya. Artinya teman-teman, jangan memilih-milih kontes berdasarkan harga. Karena kenapa teman-teman? Di website yang didesain ini ada banyak sekali kategori yang menawarkan harga yang tinggi, namun dengan kualitas desain yang bagus juga teman-teman. Untuk pemula, jangan memilih-milih kontes yang berdasarkan harganya. Jadi pilih kontes yang standar-standar aja. Yang terpenting adalah kalian ngikutin tips yang saya berikan tadi, yaitu memahami brief, entry-nya sedikit, terus yang ketiga itu yang kliennya selalu feedback, yang memberikan feedback atau yang aktif. Yang keempat yaitu hindari kontes yang bintang 4 sampai 5 yang sudah diberikan bintang 4 dan 5-nya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi jangan memilih kontes dulu, kalian coba yang harganya standar dulu, dan kalau kalian sudah jago dan kalian bisa menentukan harga kalian sendiri, seperti itu. Itu aja teman-teman 5 tips yang saya berikan. Sebenarnya banyak sekali tips teman-teman, namun ini berdasarkan pengalaman yang saya coba, dan ya saya bisa masuk final teman-teman, dan kemungkinan bisa menang juga, seperti itu. Dan itu aja untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan, ada yang kurang mengerti teman-teman, kalian boleh tanya di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, sharing ke teman-teman kalian, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru channel ini. Itu aja untuk video kali ini, dan see you next video. Bye.